Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini tak lupa kita memanjatkan pujian kepadanya, yaitu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini pula kita tak lupa untuk mensyukuri segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di hari ini, dari bangun tidur sampai sore ini, sampai nanti kita tidur kembali. Allah berikan nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tak akan mampu untuk menghitungnya. Maka selayaknya seorang mukmin mensyukuri nikmatnya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, belajar menuntut ilmu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang akan mendatangkan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Apapun ilmunya, mau perkara ilmu dunia yang bisa bermanfaat, hablum minan nas, kepada sesama makhluk dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang dokter yang mengayomi dan membimbing pasiennya, menjelaskan kebenaran, memberikan bantuan dengan niat ikhlas karena Allah, juga termasuk bagian dari ibadah, dari amal saleh. Termasuk di dalamnya saat kita menuntut ilmu. Apapun ilmunya, jika menambah keimanan kita kepada Allah, apapun ilmunya, jika kita semakin paham akan perintah-perintahnya, semakin paham bahaya dari apa yang dilarang olehnya, maka itu bagian dari amal, bagian dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk bisa memahami agama ini. Tentu dibutuhkan bahasa pengantar dari agama kita. Dari situlah kenapa kita belajar bahasa Arab. Kenapa Ummahat datang menggunakan via Zoom ya, untuk belajar. Tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Kalau bukan agar semakin yakin dengan apa yang diperintahkan Allah, ketaatan kita semakin tinggi. Semakin jauh dari kemaksiatan. Karena kita tahu bahayanya dan peringatan-peringatan. Alangkah beruntung seorang hamba yang senantiasa melaksanakan setiap waktunya amal soleh yang ia dapatkan.
dan amal soleh tidak kita dapatkan kecuali dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Ilmu yang dimaksud dalam ilmu agama kita adalah firman Allah, sabda Nabi, ijma, kesepakatan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridwanullahu alaihim ajma'in. Nah, ketahuilah ini adalah perkara yang penting untuk kita pelajari. Apa yang sore hari ini kita pelajari di awal bulan September, dan insya Allah kita akan memberikan informasi ya lewat grup nanti ya, ummahat yang rajin mengerjakan tugas ya, itu penilaian di bulan Agustus kemarin ya, sedang kita rombak ya, sedang kita lihat nominasinya, ummahat yang rajin menyetorkan tugas tepat waktu, paling cepat mengerjakan, paling tepat menjawab soal-soal, dan paling bagus ya tulisannya. Artinya tulisan di sini tata letaknya bisa dibaca, bisa dimengerti, nanti akan kita berikan ya jahizah insyaallah. Baik, wasil dirasatana qabla an nabda, sebelum kita mulai mohon maaf apabila suara Anda kurang jelas ya. Bukan karena mikrofonnya di sini, tapi karena memang suara Anda yang sedang pemulihan ya. Pemulihan dari hari Jumat baru sekarang ya bisa ada suaranya. Jadi sebelumnya mohon maaf ummahat kalau agak kurang jelas kalimatnya ataupun ucapannya. Baik. Kita mulai dari pembahasan yang pada sore hari ini adalah terkait dengan dhamir dan harful jar. Apa itu dhamir? Dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti yang ditujukan untuk manusia, binatang, artinya benda dan makhluk hidup ya. Ya, benda dan makhluk hidup itu kata ganti disebut dengan dhamir. Ya. Dalam bahasa Indonesia kata ganti itu seperti dia, kamu, kata ganti orang. Tapi dalam bahasa Arab bukan cuma orang ya. Benda pun bisa diartikan dia, kamu, mereka, ya, kalian, bisa juga demikian. Ya. Apa saja? Yang pertama huwa. Karena ini pelajaran keempat ya. Mengenal dhamir huwa. Apa artinya huwa ya ummahat? Dia. Dia laki-laki, Ustaz. Sahih. Dia untuk laki-laki. Kita bedakan ya antara laki dan perempuan. Antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta kosakata yang laki-laki dan kosakata yang perempuan. Kan kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu. Lalu ada hiya. Hiya apa artinya ummahat? Dia untuk perempuan. Dia untuk perempuan. Anta. Anta itu apa? Laki-laki. Kamu orang kedua. Kalau kamu laki-laki anta, kalau kamu perempuan anti. Tinggal diganti aja harakat akhirnya. Anta jadi anti. Ya. Ummahat sama ummahat ngobrol ya. Gunakan jangan pakai kamu. Anda jangan ganti anti. Ya gimana kabar anti? Kaifa haluki? Kalau belum bisa ya anti aja praktekkan, diamalkan. Ya Allah. Lalu ada antum. Apa antum ummahat? Kamu. Nah, kamu dalam jumlah banyak berarti kalian. Kalian. Kalian Semua. Kalian semua. Ya, jumlahnya banyak. Banyak versi bahasa Indonesia dengan versi bahasa Arab beda. Mohon diluruskan nih ummahat nih. Kita luruskan ya. Kalau lebih dari satu namanya banyak atau sedikit ummahat? Dalam bahasa Indonesia. Muhammad dan Hamid. Banyak atau sedikit? Banyak, lebih dari satu orang. Oh, lebih dari satu orang banyak. Dalam bahasa Indonesia.
Iya. Bahasa Arab Benar. lebih dari 2 yang banyak. Ya. Muhammad dan Hamid pergi ke pasar. Lalu mereka, mereka itu menunjukkan lebih dari 1 dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, mereka itu lebih dari 2. Kalau 2 aja bukan dikatakan mereka dalam bahasa Arab. Ada pembahasannya sendiri. Ya, harus lurusin. Ya. Antum itu artinya adalah kalian lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Tapi untuk laki-laki. Untuk mudzakkar laki-laki. Untuk muannasnya adalah antunna. Antunna ini artinya apa, Ummahat? Kalian untuk perempuan. Perempuan. Kalian untuk perempuan. Ya. Nah, lebih detailnya nanti akan kita bahas. Ini hanya pengenalan ya, pengenalan. Nanti umat akan ada pendetailan, bahkan ada hafalan domir. Ya. Jumlahnya ada 14 domir dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia mungkin cuma ada 3 ya. Ya. Aku, kamu, kalian, dia. 4, cuma 4. Mereka 5, cuma 5. Ya. Dalam bahasa Indonesia hanya 5. Ya. Kalau bahasa Arab ada berapa, Mahat? 14. Ya, lebih banyak mana? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Semakin banyak kosakatanya semakin rumit. Rumit bukan berarti susah. Rumit itu harus butuh proses lebih lama, itu aja. Berpikir untuk lebih lama gitu. Ya, untuk memahaminya. Ya. Ini berkaitan dengan domir. Fahim tunau Mahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Baik. Berikutnya adalah harful jar. Kemarin sudah kita bahas ya. Bocorannya Ya. fi, ala, min, ila. Baru 4. Totalnya ada 9. Ini 9, ini ada 14. Yang baru dipelajari baru berapa, Mahat? Fi, ala, min, ila. 4. Baru 4. Ya. Sampai di sini pahim tunau, Mahat? Fahim insyaallah. Fahimna insyaallah. Kita langsung latihan, Mahat ya. Halaman 21. Silakan bisa dibuka halaman 21. Tamarin, latihan-latihan. Nah, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, kita mulai dari raqam wahid. Anda berikan contoh di sini. Jawabnya bebas, Ummahat. Tapi harus menggunakan domir dan huruf jar. Ya. Contoh di sini. Ainal kitabu. Kan jawabannya ainal kitabu. Kan gitu ya. Di mana buku. Maka jawabannya apa, Ummahat? Ada yang tahu? Huwa alal maktabi. Masya Allah. Maka jawabannya huwa ganti, kata ganti dari kitab. Huwa alal maktabi. Nah, perhatikan huwa itu nama kata ganti dari Alkitab. Apa kitab? Buku. Buku. Ala di atas. Di atas apa? Meja. Meja harokatnya menjadi kasrah. Ya. Baik. Fahim tunau Mahat? Fahimna insyaallah. Kita coba latihan. Sama-sama aja. Nggak usah sendiri-sendiri. Sama-sama. Ya. Kita mulai. Ana yang bertanya. Ummahat jawab ya. Ya. Ummahat jawab. Sama-sama. Aina Muhammadun? Huwa fil Wa fil ghurfati. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Huwa fil matbakhi. Boleh. Yang penting kata kuncinya ada apa? Domir apa? Huwa Dan ala. Huwa. Betul. Huwa dan fi. Karena menanyakan letaknya
orang ini, bukan benda. Kalau benda bisa di atas, bisa di dalam, ya. Tapi kalau manusia, ya, di atas meja kayaknya kurang sopan gitu ya. Huwa alal maktabi. Ya, dia di atas meja, kurang sopan, ya. Yang sopan itu ya tadi huwa fil gurfati atau huwa fil hammami. Ya. Fahim tunal mahat? Fahimna. Fahimna Insyaallah. Kita coba rakam salasa. Halaman 22 bisa dibuka. Ya, Ana bertanya, Ummahat yang menjawab. Aina sa'atu? Iya, fil baiti. Iya, fil baiti. Dia ada di dalam rumah jam. Bolehlah ya. Ada lagi selain itu. Iya. Aina sa'ah? Iya, Hiya ala sariri. iya ala sariri. Sahih. Ada lagi selain itu? Iya, Alal sahiri. alal maktabi bisa Ummahat. Ya, Sa'atu. di atas Di meja. atas meja. Jam itu ada di mana? Oh, bisa juga. Ya, ada banyak ya. Jawabannya ada banyak. Yang penting kata kuncinya adalah apa? Iya. Karena sa'ah ada tak marbutohnya. Nah, kalau ada tak marbutohnya berarti dia adalah mu'annas untuk perempuan. Rumusnya buat perempuan jadinya. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Aina yasirun? Aina ya. Apa jawabannya? Huwa fil hamami. Dia di dalam Huwa fil hammami. Sahih. Ada lagi selain itu? Boleh. Jawabannya bebas, Ummahat. Wa fil gurfati. Huwa fil ghurfati. Ya, kayaknya nama tempatnya itu aja. Yang lain dong. Iya. Fis suki. Ah, huwa fisuki. Di dalam pasar. Bisa ya. Karena Ummahat perlu tahu ya. Di pasar itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Di Arab. Kalau di Indonesia banyak perempuan. lebih banyak perempuan, ya. Harusnya lebih banyak laki-laki, ya. Karena perempuan itu harus lebih terjaga dan lebih fokus di dalam rumah dibandingkan di luar. Baik. Berikutnya rakam Hamzah. Aina Aminatu? Dia Hmm. ada di dalam toko. Buat masak, tempat masak di mana? Hiya fil matbahi. Matbahi. Bahi. Dapur. Dia Fil ada di ghurfati bisa juga, ya. Amar, ya. Fil baiti bisa, ya, dan lain sebagainya, ya. Berikutnya rakam sittah. Aaminatu fil ghurfati? Amina di dalam. Apakah? Kalau A artinya apakah? Apakah Aminah di dalam kamar? Jawabannya bisa na'am, bisa la. Kalau na'am jawabannya bagaimana? Nah, Hiya fi fil Iya. ghurfati. Betul. Nah, Iya, fil fil ghurfati. gurfati. Betul, sahih. Masya Allah. Ya. Jadi kalau jawabannya na'am, diulangi dari pertanyaannya. Cuma gantinya hiya. Ya, na'am, hiya, fil Ghurfat. ghurfati. Ya. Nah, kalau umpama la, maka jawabannya disesuaikan dengan jawaban yang benar.
Apa jawaban benarnya? La hiya fil matbahi. Nah, jadi hiya fil matbahi. La hiya fil matbahi. Apakah Tidak, lalu dijawab jawaban yang benar. itu Ya. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Tidak. Dia ada di Di dapur. dapur. Seperti itu jawabannya. Ya, pertanyaan A itu kan pelajaran pertama, masih ingat Umahat? Iya. Artinya Iya. apakah? Ya. Kita coba lihat nih nomor 7. Jawaban apa pertanyaan nomor 7. Ayasirun fil matbahi? Naam huwa fil matbahi. Naam huwa fil matbahi. Kalau la bagaimana jawabannya Umahat? La huwa Huwa fil Ya, huwa hammam. fil hammami. Bisa nggak Ustaz? Boleh, bisa. Pokoknya selain matbah, di situ kan pertanyaan matbah. Apakah Yasir ada di dapur? Tidak, dia ada di hammam. Kamar mandi. Kamar mandi. Nah, bicara kamar mandi, ya kemarin belum kita bahas ya, sedikit ya kita bahas. Jenis-jenis kamar mandi, waduh, ya ada namanya hammam. Apa artinya hammam? Kamar mandi. Iya. Ada namanya yang kedua mirhab. Catat ya Umahat. Mirhab. Mirhabun. Ada namanya dauratul miyah. Ya. Ini tiga-tiganya beda ya. Kalau hammam kamar mandi. Kalau mirhab artinya adalah toilet atau WC. Ya, tidak bisa untuk mandi. Mandi. Hanya BAB dan BAK saja. Ya. Yang ketiga, dauratul miyah. Di mana di dalamnya itu ada tempat buang air kecil, buang air besar, dan tempat cuci muka, wastafel. Itu disebut dengan dauratul miyah. Seperti di mana? Di bandara, di mall, ya, supermarket. Biasanya ada ya, wastafel masuk, ada wastafelnya. Bahkan yang mahal itu ada sofanya juga mahat di situ. Ya, ruang tunggunya. Baru setelah itu menuju ke tempat pintu bilik ya, ada bilik lagi tuh. Nah, bilik-bilik itu tempat buang air kecil, buang air besar. Nah, itu total satu paket disebut dengan apa Umahat? Dauratul Dauratul miyah. miyah. Iya, dauratul miyah. Ya. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Allah. Insyaallah. Berikutnya Umahat kita lanjutkan ya. Rakam samaniyah. Pertanyaannya berkaitan dengan man. Man fil ghurfati. Apa jawabannya yang tepat Umahat? Iya, Aminah. Iya. Aminah. Sahih. Masya Allah. Ada lagi jawaban lain Umahat. Apa-apa. Kita urusan benar salah itu urusan belakangan ya. Yang penting berani memberikan pendapat. Ya. Man fil ghurfah. Apa jawabannya? Iya Aminah. Boleh. Kalau di buku adalah man fil ghurfah, Aminah fil ghurfah. Ya. Langsung nama orangnya. Lalu dijelaskan lagi ya letaknya. Ya. Man fil ghurfah, Muhammad fil ghurfah. Ya. Atau huwa Muhammad. Boleh juga.
Ya, kalau bertanya man artinya siapa? Siapa di dalam kamar ataupun ruangan, seperti itu. Kita lihat rakam 9. Wa man fil hammami. Apa jawabannya Ummahat? Fil hammami yasir. Menarik. Ada jawaban berikutnya. Fil Yasir. hammami yasirun. Yasir. Fil hammami yasirun. Nah, jawabannya itu ada banyak memang. Cuma yang baku di buku ini baru ya. Baru di pelajaran ini adalah kalau ditanya man fil hammam atau man fil hammam, maka jawabannya yasirun. Fil hammam. hammami Mami. atau fil Ham. hammami Yasirun. yasirun. Berarti ini termasuk Ya. apa? Susunan apa? Termasuk susunan apa? Ada yang tahu? Dulu kita belajar. Masa lupa? Mubtada. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, masih ingat ya, Ummahat. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Harus ingat ya. Mubtada khobar, ini mubtada. Ya. Yasirun khobar. Ya, ini mubtadanya, ini khobarnya. Yang ini mubtadanya, ini khobarnya. Ya, kan sama aja sebenarnya. Yasir, ada apa dengan Yasir? Ya, mengabarkan tuh kepada Yasir bahwa Yasir fil hammam. Di kamar mandi, fil hammam. Ada apa di kamar mandi? Ada Yasir, sama. Lalu apa bedanya? Bedanya nanti Ummahat. Kalau bentuknya benda. Nah, ini bocor halus nih. Karena ada di nomor 10 dan 11. Ya. Kalau ini nama orang sama. Ya. Bentuknya sama. Nggak ada bedanya. Ya. Tapi kalau sudah benda, berbeda Ummahat. Kita coba ya. Nomor 10. Ya. Madza 'alal maktabi? Apa jawabannya Ummahat? Apa yang ada di atas meja? Apa yang ada di atas meja? Misalkan buku ya, buku di atas meja. Apa Alkitab. jawabannya? Alkitabu. Alal Betul. Alkitabu. Alal Kitabu maktabi. alal maktabi. Ya. Betul sekali, sahih, Masya Allah. Kalau dibalik gimana, Ummahat? Di atas meja ada buku. Kalau ini kan buku di atas meja. Berarti Alal maktab. Alal maktabun. maktabi kitabun. Sahih, Masya Allah. Beda, Ummahat. Apa perbedaannya, Ummahat? Ada yang tahu? Apa perbedaannya? Kalimat yang atas sama yang bawah. Kitab ada di atas meja. Di atas meja ada kitab berarti. Iya. Apa yang berbeda? Ini loh. Alif lamnya ya. Mumtaz, Masya Allah. Jadi, kalau bendanya di depan, dia pakai alif lam. Kalau bendanya di belakang, dia tidak menggunakan alif lam. Karena ini syarat dari mubtada khobar. Syarat mubtada itu wajib beralif lam. Kalau benda. Kalau nama orang kan nggak bisa. Ya. Lalu khobar wajib tidak beralif lam. Kalau benda berdiri sendiri. Kalau ini kan
bergabung ya dengan huruf jar, maka dia pakai alif lam. Ya, kalau yang kedua, mubtadanya ini alal maktabi. Kitabun adalah khobar. Kenapa khobar? Karena dia di akhir. Dan khobar itu selalu tidak beralif lam. Kalau benda yang berdiri sendiri. Ya. Mada alal maktabi? Al-kitabu alal maktabi. Mada alal maktabi? Alal maktabi kitabun. Fahim tunna insyaallah maha. Fahimna insyaallah. 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 Coba ya kita latihan terakhir nih, masih ada nih. Kesempatan nih, ke-11. Nomor 11. Mada ala sariri? Apa jawabannya? Sariri as على السرير Mm-mm. فرش. Ala sariri firashun misalkan. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, bagi umahat yang tadi menjawab, firash sudah tahu artinya, kan kita belum tulis tuh. Firash, apa arti firash? terus apa tadi ya? Hah? Firash itu arti kasur. Kasur. Ya. Apa yang ada di atas ranjang? Di atas ranjang ala sariri, ganti kita pun jadi firashun, nggak pakai alif lam. Tapi kalau di depan firashnya pakai apa? Jadinya gimana? الفراش على السرير. Al-firashu ala sariri. Ya, Masya Allah. Mumtaz. Fahimtuna umahat? Firashin. Firashu. Jadi begini umahat. Bahasa Arab itu saking luasnya. Membuat kalimat yang maknanya sama. Itu bisa persamaan kalimatnya ada banyak. Maknanya satu sama. Makanya Allah menggunakan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Karena sinonimnya ada banyak sekali. Dan ada makna yang tersirat di situ. Ya. Ada makna yang tersirat di balik setiap ayat. Coba bayangkan, umat. Kita tidak habis pikir gitu ya. Karena begitu dalam pemahaman bahasa Arab. Semakin dalam pemahaman bahasa Arab kita, akan semakin mengetahui apa makna yang tersirat dari ayat-ayat tersebut. Wah, kayaknya anak kurang percaya, Ustaz. Kalau nggak percaya, buka. Contohnya Al-Asr. Surat Al-Asr judulnya. Nah, awalannya ayat pertama apa, umat? Wal asr. Wal asri. Tulisannya wal asri ya, wal asr. Apa artinya coba, umat? Demi masa. Demi masa. Masa itu apa? Masa itu al-waktu. Az-zaman. Al-asr. Ya. Demi waktu maksudnya. Kok Allah menggunakan kata al-asr, kenapa enggak waz-zaman, demi zaman, demi masa. Masa kan zaman. Kenapa pakai asr? Asr itu apa, umat? Tadi, asar itu tadi tuh. Azan tuh. Azan apa? Besar. Waktu Azan asar. asar. Waktu asar. Tapi kenapa ditulisnya demi masa? Harusnya kan demi waktu asar. Ada apa di situ? Sampai Allah menggunakan kata al-asr, bukan al-waktu, az-zaman. Yang lebih ya mirip lah. Ada kemiripan dengan terjemahannya demi masa. Ternyata ya ketika kita mengusut lebih dalam, kenapa Allah menggunakan kata al-asr, ini contoh saja ya. Ternyata
Karena al-asr itu adalah titik balik perpindahan hari. Ya. Kalau dalam kalender Masehi, titik balik perpindahan hari itu jam berapa, Umar? Pukul 00:00. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Ya. Hari ini hari Selasa. Nanti nih waktu asar nih. Akhir waktu asar itu sudah ganti hari Rabu, Umar. Dalam kalender Qamariyah, Hijriyah. Ya Umar, ntar nih maghrib nih. Itu maghrib itu sudah waktu masuk waktu hari Rabu. Rabu. Iya. Ya. Makanya disebut apa? Malam Rabu. Karena sudah hari Rabu itu. Malam Rabu. Ya, malam Rabu tuh bukan jam 1 malam. Itu namanya malam Rabu, bukan. Dari menjelang asar. Itu disebut dengan wal asr. Makanya Allah bersumpah demi waktu yang berputar setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya. Perpindahan hari demi hari itu dari asr. Ya. Fahim tuh insyaallah. Fahim. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi masih banyak misteri yang belum kita tahu. Jadi para ulama udah tahu. Mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka. Atau mungkin ada beberapa yang belum kita ketahui maknanya. Kalau bicara hukum semua sudah tetap. Bicara tentang hukum fikih, hukum muamalah, hukum semua hukum itu sudah tetap. Hanya saja terkait dengan hikmah. Pelajaran Anda ambil dari surat ini, ayat sekian, hadis ini, hadis itu. Dari segi bahasa itu masih kita harus telusuri lebih dalam. Semakin kita paham, semakin kita takut kepadanya dan berharap kepadanya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar sebelum kita masuk ke bagian 3 dan ya bagian 2 ya. Silakan. Mafi soal? Masya Allah. Baik. Kalau ada pertanyaan kita lihat ya. Iqra waktub ma'adabti awahiril kalimat. Bacalah dan tulislah ya bersama harokat akhirnya. Ya. Di sini ada kata al-madrasatu. Menjadi apa, Umar? Sampingnya. Silakan dibaca. Fil Madrasati. madrasati. Sampingnya lagi apa? Bacanya. Fil baiti. Fil baiti. Lalu sampingnya lagi apa? Al Baitu. Sampingnya lagi? Al-ghurfah. Al-ghurfatu. Ghurfatu dong. Al-Ghurfati. Hmm? Kenal. Kok ghurfati? Al-Ghurfati. Iya, Al-Ghurfatu. Alif lam. Iya. Karena sebelumnya nggak ada huruf jar. Iya. Sampingnya lagi? Al-Hammam. Al-hammamu. Betul. Betul. Sebelahnya lagi? Fil Masbahi. Sahih. Berikutnya? Al-Maktabu. Al-maktabu. Berikutnya? Al-Maktabi. Al-maktabi. Berikutnya? alal kursi. Kursi. Alal kursi. Ada tasydid ya. Kursi. Berikutnya? Alal kursi. As-Sarir. Sariru. Berikutnya? Alal Kitabi. Alal kitabi. Terakhir? Fil Masjidi. Fil masjidi mumtaz. Masya Allah. Berikutnya ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Kalau tadi perkata. Ya, perkata lalu menempel huruf jar. Kalau sekarang per kalimat. Ya, silakan dibaca ummahat bersama-sama dari raqam wahid. Wahid isnan salasah. At-tolibu fil jami'ati. Iya. Baca ya sama-sama, kayaknya yang dengar yang baca cuma satu nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Wahid isnan salasah.
Atau Tolibu fil jami. Fil jami'ati, Masya Allah. Ya, kadang ana lihat ya, jawaban-jawaban ummahat tugas kemarin, mencari min, ila, fi, ala gitu ya. Itu Masya Allah ya, bagus-bagus ya. Ya, mungkin ini kelas pemula yang paling terbaik nih di sini. Di antara kelas pemula setelah ummahat gitu ya. Ya, hanya mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk ummahat. Amin. Amin. Artinya apa? At-talibu fil jami'ati. Tolibu fil jami. Pelajar itu Ya, itu Pelajar di universitas. di universitas. Jami'ah itu artinya universitas atau Universitas. kampus lah. Susah kalau universitas karena kan universitas dari bahasa Inggris ya. Iya. University gitu ya. Kita ganti aja ya biar sepakat kampus Kampus. aja ya. Iya, kampus. At-talibu fil jami'ah. Pelajar atau mahasiswa berarti nih kasusnya. Oh iya. Iya, mahasiswa di dalam universitas atau kampus. Di dalam kampus. Ya. Kenapa jami'ah itu artinya kampus? Karena perkumpulan orang-orang yang tolib ya, perkumpulan para pelajar itu pusatnya di mana? Di jami'ah. Makanya disebut jami'ah dari kata jamaah. Mungkin pernah kata jamaah ya. Ada Iya. kata jamaah ya. Ya. Jamaah itu semuanya. Nah, perkumpulan orang-orang yang menuntut ilmu itu namanya di kampus. Ya. Disebut jami'ah. Ya. Fahim tunna insyaallah. Himna. Insyaallah. Ya. Berikutnya rakam isnan, silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Ar-rajulu Jadi Masya Allah. Ar-rajulu fil masjidi. Artinya apa, Umar? laki-laki laki itu di dalam masjid. Ya. Lelaki dewasa ya. Pria mungkin ya. Kita ganti aja ya. Ya. Karena kan kalau dibilang laki-laki bisa kecil, bisa sedang, bisa tua, bisa dewasa gitu ya. Masih umum. Tapi kalau rajul di sini adalah pria. Pria dewasa, pria. Ya. Seorang lelaki dewasa, kita bicara lelaki dewasa. Kadang kala diartikan gitu. Fil masjid, artinya di dalam Masjid. masjid. Sahih. Rakam salasah. Wahid isnan salasah. Aina tajiru Wafil wa dukan. Fit. Ai Dukan. Fit dukan. dukan. Mumtaz. Ya. Aina tajir, artinya. Di mana pedagang? Iya. Wa fit dukan. Dia di Dalam toko. dia di dalam toko. Di dalam toko. Sahih. Ya. Masih ingat ya, kalau warung apa warung? Untuk buka kitab. Apa tuh bakul. Ingat aja bahasa Jawanya, bakulan. Bakul. Ya, bakulan apa artinya bahasa Jawa? Nggak ada orang Jawa, jangan-jangan di sini. Oh ya, maksudnya warung kecil itu. Ya, bakola. Ya, yang betul bakolatun. Artinya adalah warung kecil. Warung kelontong. Ya. Dan sampai lupa. Ya, karena kita tiap hari mungkin kita ke bakola. Kalau yang rumahnya di kampung ya ke bakola. Warung-warung Madura itu namanya bakola tuh. Ya. Tukang sayur, bakola. Ya. Nah, kalau toko lebih besar lagi. Ya. Ruko, biasanya di ruko itu namanya dukan. Tapi kalau yang lebih kecil namanya bakola. Tayyib rakam arba'ah.
Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-qalam Al-qalamu alal Alal mat. maktabi. Mumtaz. Apa? Al-qalamu 'alal maktabi. Gampang ini. Artinya apa? Pena itu di atas Atas meja. meja. Itu di atas meja. Di atas meja. Ya, sahih. Rakam khamsah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Aina Zainab? Aina Zainabu Hmm? Iya, fil fil ghurfati. Iya fil ghurfati. Aina Zainab? Di mana Zainab? Zainab. Mohon dicatat Ummahat. Zainab nama orang yang tidak boleh bertanwin. Hmm, Nah, makanya lihat tuh. Harokatnya domah saja kan, bukan domatain. iya. Sedangkan Muhammad, Muhammadun. Hamid, Hamidun. Yasir, Yasirun. Nah, jadi ada dua yang baru kita pelajari. Ada Aminatu, ada Zainabu. Ya. Kok berbeda ya? Kenapa? Ada apa? Nah, penjelasannya nanti ada di halaman 23. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang rakam sitah terakhir. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ainal roku Wa Aina alal tadi. Masya Allah. Wa alal maktabi. Buku kertas. Artinya, Di mana kertas itu? Dia di atas meja. Kertas itu di atas meja. iya, kertas itu di atas meja. Bisa artinya kertas atau daun. Bisa dua. Oh, daun. Karena bahasa Arabnya kertas itu adalah kirtosun. Oh, Detailnya. Kirtosun. Ya. Kirtosun. kirkop. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan. Kirtosun. Mungkin kita selesaikan ya sampai 10 tanggung ya Ummahat. Kita lihat rakam sab'ah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ainal mudarris. Ainal mudarris. Wa fil fasli. Huwa fil fasli. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Artinya Di mana guru itu? Dia ada Dia di dalam kelas. fasal artinya kelas. Catat Ummahat, ini kata baru. Ya, fasal artinya kelas. Kenapa kelas diartikan fasal? Karena dia seperti pasal. Pasal tuh bahasa Indonesia kan, pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Pasal itu dari bahasa Arab, fasal namanya. Ya. Fasal itu dari kata fasal, artinya pemisah. Sekat. Nah, makanya ada fasal awal, kelas 1, kelas 2. Apa bedanya kelas 1 dengan kelas 2? Ya tempatnya beda lah. Kalau digabung namanya bukan kelas 1, kelas 2. Kelas gabungan, kan begitu. Ya ada penjelasan detailnya ada. Berikut ya rakam samaniyah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Aina Aina yasirun. Wa Hmm. fil mirhadi. Masya Allah. Huwa fil mirhadi. Artinya, Di mana ya Di sih? mana Yasir? Iya. Dia di dalam dia dia iya di dalam toilet. toilet atau WC. Toilet. Sahih. Ya. Mungkin lagi buang air kecil atau buang air besar. Nggak mungkin mandi. Karena bukan tempatnya. Ya. Kalau mandi itu tempatnya di mana? Hammam. Aman. Ya. Rakam tis'ah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Asyam. Asyamsu wal qamaru fil masai. Fil masa. Samai. Hati-hati ya Ummahat ya, kemarin lagi badai di Bogor, licin. Ya. Dan sampai ke rumah Ummahat ya. Asyamsu wal qamaru fil masa, bukan fil masa. Fil masa itu artinya sore. Ya. Fis sama itu artinya langit. Nah, artinya apa? Matahari dan
Dan bulan di langit. Bulan ada di di langit, di atas langit, di atas langit. Betul. Ya, sahih. Langit bumi. Ya, fahimtun insyaallah. Fahim. Insya Allah. Insyaallah. Makanya ada sab'a samawat. Ada 7 lapis Langit. betul. Langit kita, langit bumi. Itu langit pertama tuh bumi. Ya. Hmm. Langit kedua nggak ada yang tahu sampai mana tata letaknya. Yang pasti kita baru bisa sampai ke langit bumi saja. Ya. Belum bisa ke planet lain. Ya, katanya ada yang sampai ke planet bulan ya. Planet bulan sampai ke bulan gitu. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada lagi yang ke sana. Ya. Menunjukkan bahwa belum ada manusia yang keluar dari bumi. Yang ada hanya lapisan bumi saja. Itu pun ya ditempati oleh satelit-satelit yang saat ini kita gunakan zoom dari satelit. Ya. Terakhir Umahat, rakam asyarah wahid isnan salasa. Man fil Man fasli. fil fasli. Man fil fasli mumtaz. Artinya Siapa yang di dalam kelas? siapa yang ada di dalam kelas. Sahih. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umahat. Maafi soal. Ma fi soal. Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, tugas pada sore hari ini di pekan pertama bulan September adalah mencari domir. Ya, kan belum ya kita bahas ya, mencari domir. Sudah belum? Belum. Belum ya. Tadi barusan wahia. Betul tadi. Mencari domir yang Ummahat ketahui di dalam Al-Quran. Domirnya bebas, bisa huwa, bisa hiya, bisa anta, bisa antum, bisa ana. Ada tuh dalam Al-Quran kan? Ana fa'budun, ada tuh. Bocoran halus. Ya. Nanti Ummahat cari. Ya. Nah, ada juga tuh. Jangan disebutin nanti habis. Ya. Wahia. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Jadi biar nggak ada beban tapi bisa paham gitu ya. Oh ini loh yang kita pelajari pada sore hari ini tuh domir. Prakteknya gimana? Dalam ayat Al-Quran. Padahal tiap hari kita baca tuh ayat. Ya, kan begitu. Ya. Ternyata kita tahu sedikit demi sedikit. Memang begitu. Ya, proses. Mahlan-mahlan. Step by step. Qalilan faqalilan. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat. Masih soal ya. Nanti kalau Ummahat sudah lama belajarnya, saya kelas B. Ya, kelasnya Bu Evi. Kalau lihat baca Quran, itu sudah tahu. Oh ini kata kerja. Ini isim. Ini huruf jar. Ini temennya huruf jar. Ini huruf ini. Ini huruf ini. Nah, itu kalau nanti sudah lama ya. Itu aja kelasnya Bu Evi berapa tahun itu? 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Ya memang ya Masya Allah. Konsisten istiqomah meskipun ya namanya seleksi alam pasti ada. Pasti ada. Iya, wahia tafur. Cukup jangan disebutin di sini. Itu ada tadi tuh ya. Ya. Ada Soal insyaallah tidak ada pertanyaan Ummahat. Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya. Atas izin Allah kita telah selesai dalam pembahasan ini. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan Ummahat. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi